ay al-khati'ata. Baginda Nabi SAW bersabda, taubat itu akan meruntuhkan dosa-dosa. Ini mirip dengan yang kemarin, cuman ada yang lain di sini. Lau akhta'a ahadukum hatta yamla'a ma baina samai wal ardi tsumma taba taballahu alaihi. Seandainya kalian berbuat dosa, seandainya salah seorang dari kalian berbuat dosa atau salah, hatta yamla'a ma bainas sama'i wal ard, sampai dosa itu memenuhi antara langit dan bumi. Tsumma taba, kemudian ia segera bertaubat, taballahu alaihi, maka Allah pasti akan menerima taubatnya. Di sini hadis ini, kalau kemarin cerita dosa itu, taubat itu strategi menghapus dosa. Kemudian taubat itu bagaikan obat terhadap penyakit. Kalau yang hadis ini, taubat itu akan menghancurkan dosa. Ya, merobohkan dosa artinya meruntuhkan dosa. Sampai-sampai Nabi bilang kalau ada orang berbuat dosa, dosanya sampai penuh antara langit bumi, kemudian taubat, pasti diterima. Dengan kata lain, pintu taubat akan terbuka untuk siapapun yang berbuat dosa, walau jumlah dosanya mencapai antara langit dan bumi. Itu artinya orang dilarang putus asa punya dosa sebesar apapun. Mungkin kita agak sedikit mencoba melihat ayat, ya, bahwa Allah itu la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan. Ya, itu artinya bukan berarti dosa kemusyrikan gak bisa dihapus. Yang dimaksud ayat kemusyrikan gak bisa diampuni itu kalau orang berbuat musyrik dari hidup sampai mati belum taubat, itu yang dimaksud tidak akan diampuni. Tapi sepanjang masih ada peluang hidup, walau dosa kemusyrikan tetap diampuni. Contohnya sejarah masa lalu yang kelam. Semua sahabat Nabi hampir pernah kena dosa kemusyrikan. Sayyidina Umar misalnya sebelum masuk Islam dia juga bagian dari orang musyrik Makkah. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Tetapi karena dia masuk Islam masih punya peluang waktu untuk taubat, maka walaupun kemusyrikan dosa terbesar tetap diampuni oleh Allah. Itu bahkan Sayyidina Umar malah menjadi menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini menunjukkan bahwa semua dosa berarti diampuni, walau termasuk kemusyrikan, asal masih dibuka pintu taubat. Sampai kapan pintu taubat ditutup? Kata Nabi, sampai matahari terbit dari barat. Sekarang terbitnya masih dari timur kan. Jadi kalau nanti matahari terbit dari barat, itu baru taubatnya ditutup pintunya. Ya, cuman ya bahasa Nabi itu hanya menceritakan bahwa ketika kiamat tiba sesungguhnya manusia itu sudah tidak ada yang beriman. Ya, istilah Nabi itu kiamat tidak akan datang dengan sesungguhnya sampai terjadi proses di mana orang baca Allah saja tidak bisa. Ibro-bro asyhadu alla ilaha illallah, baca Allahnya saja tidak bisa. Lah, biasanya ini ada kronologisnya. Kronologisnya Islam mulai mundur. Lama-lama
azan makin tidak ada, makin tidak ada, makin tidak ada. Ya kalau udah nggak ada yang bisa azan, lama-lama baca syahadatnya aja nggak bisa. Terus lama-lama baca Allahnya nggak bisa. Ketika itu baru kiamat beneran. Itu kan. Dengan kata lain, sepanjang Islam masih ditegakkan dengan baik, maka kiamat akan jauh gitu loh, ya. Tapi kalau Islamnya ditinggalin sampai baca Allah aja nggak bisa, lah baru kiamatnya deket itu. Jadi kalau orang cerita kiamat sudah deket, mestinya cerita perilaku manusia yang semakin hancur. Itu baru sama dengan cerita kiamat sudah dekat karena perilaku manusianya sudah rusak, akhlaknya sudah rusak. Ya, nah itu sepanjang itu tidak terjadi, ya tidak. Makanya Nabi Muhammad itu punya konsep innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, Nabi diutus itu tugasnya untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak yang belum sempurna. Artinya apa? Asal umat Nabi masih berakhlak, berarti masih baik dunia ini. Tapi kalau umat Nabi akhlak Nabinya ditinggalkan, ya udah otomatis kehilangan jati diri sebagai umat Rasulullah. Itu akhlak Rasul itu kan memang jadi ukuran manusia hidup. Ya makanya Nabi nggak diutus suruh gempur ini gempur itu, nggak, disuruh memperbaiki akhlak. Kalau akhlaknya baik maka semuanya jadi baik. Akhlak baik di kantor menjadi kantor lebih baik. Akhlak baik di kampus maka kampus lebih baik. Ya akhlak baik di pasar maka perdagangan lebih baik dan seterusnya. Ya karena akhlak itu ukuran orang yang baik. Ya cuman akhlak dibagi-bagi, ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama muslim, akhlak kepada orang yang bukan muslim, ya bahkan akhlak kepada diri sendiri dan keluarga. Jadi rinciannya banyak sesuai dengan siapa dia bergaul, ya. Akhlak dengan Allah artinya perintah Allah dijalankan tepat waktu dan tidak pernah ditunda. Sebelum azan sudah wudu, namanya akhlak dengan Allah. Ya, sebelum terjadi perbuatan ibadah yang diwajibkan, kita sudah persiapan lebih dahulu. Ya, sama sih semuanya, kalau sudah persiapan itu dianggap yang terbaik. Contoh pemain bola aja yang persiapan pemanasannya bagus berarti sudah siap 100% dibanding yang nggak siap langsung main, ya udah pasti babak belur dia. Jadi ada perbedaan. Ya sampai orang sholat itu sebenarnya kan yang wajib niat sholat. Niat sholat ada dalam hati, ya kan, bukan usolli fardhu dhuhrinya, dalam hatinya itu yang wajib. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan disunahkan baca usolli. Untuk apa? Untuk menggiring niat. Ya. Jadi disebutnya baca usolli itu namanya praniat atau pengantar niat. Kalau buku namanya prolog. Ya, prolognya pengantar niat. Artinya ibarat main bola pemanasannya gitu loh ya. Karena kalau nggak ada pemanasannya ya nanti pada sakit badannya. Sama orang sholat kalau nggak pakai usolli boleh jadi niatnya keganggu. Tapi kalau sudah diawali dengan usolli, insya Allah niatnya nggak keganggu karena digiring dulu menuju niat itu. Jadi usollinya sunnah, yang wajib niat dalam hati. Dua-duanya berpahala gitu ya. Jadi nggak harus dipisahkan, nggak usah pakai usolli gitu, atau kehilangan pahala gitu bedanya. Ya walaupun itu sunnah. Dari sini taubat itu kata Nabi akan merontokkan semua salah dan dosa sampai walaupun dosanya sepenuh langit dan bumi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marratin.
Nabi bersabda lagi, taubatlah kalian kepada Allah karena sesungguhnya diriku selalu bertobat kepada Allah tiap hari 100 kali. Rawahu Syekhani. Nah, di sini kalimat ini seolah-olah Nabi itu punya dosa. Nabi kalau taubat setiap hari 100 kali. Lah kita sehari sampai 100 apa enggak gitu maksudnya. Yang dimaksud bukan jumlah 100-nya, keseringan bertaubat. Nabi yang enggak punya dosa sering taubat. Lah kita umatnya yang banyak dosa mestinya lebih sering gitu doang sebenarnya. Jadi soal jumlah berapa itu di sini sifatnya umum. Ya, Nabi menyebut saya aja taubat setiap hari 100 kali. Ya tawwab, ya tawwab, ya tawwab tub alayya dan seterusnya itu. Cuman kata Umar bin Khattab di sini wa dzakaral mi'ah litaktsir la tahdid. Wa taubatul awam minadz-dzunub wa taubatul khawas min ghaflatil qulub wa khawasil khawas mimma siwal mahbub fa taubatu kulli abdin bihasabihi. Lah di sini kata Sayyidina Umar, kalau begitu taubat itu dibagi-bagi. Ada taubat orang awam, ada taubat orang yang disebut khawas, ada lagi taubatnya khawasul khawas. Ini mirip kayak orang puasa awam, khawasul khawas. Kata Umar juga sama, taubat orang awam kayak kita ini semua dianggap taubat itu taubat minadz-dzunub. Jadi kalau orang awam taubat karena dosa terjadi. Tapi kalau taubatul khawas taubat karena hati yang lalai. Itu. Ada lagi taubatnya al-khawasul khawas, yaitu mimma siwal mahbub. Artinya begini, ada orang taubat karena dosa, ada orang taubat karena lalai. Kalau lalai belum tentu dosa. Ya kan? Orang lalai itu belum tentu dosa. Ya, misalnya lagi terlalu asik sholatnya kelewat, lalai kan ya. Sholatnya mau tetap dijalankan, cuman kelalaiannya ditaubati tersendiri. Contoh beginilah, orang masuk kantor ditentukan masuk jam 8. Begitu masuk kita terlambat setengah menit. Ya, setengah menit itu kan kelalaian, gitu kan. Cuman dalam hukum kelalaian itu kena sanksi apa enggak sih? Kena kan ya? Kena, ya kena sanksi kelalaian. Makanya di aturan kepolisian juga ada istilah pengendara lalai, ya kan ya. Lah kelalaian itu biasanya memang dia nggak sengaja, ya, karena dia kebetulan mungkin mau nunggu telepon temannya di rumah nggak datang, akhirnya berangkat pakai mobil sambil megangin HP. Lah sepanjang jalan dia megangin HP, akhirnya tabrakan. Itu kelalaian bukan ya? Iya, kalau kelalai. Orang nyetir main HP aja, kelalaian akhirnya nabrak. Itu kan ya berarti benar ada kelalaian kena pasal itu, iya. Lah orang alim itu, orang yang alim tahu agama, lalai sedikit dia akan taubat walaupun itu bukan dosa. Pernah ada seorang kiai atau orang besar lah punya pesantren, dia itu orangnya disiplinnya tinggi sekali. Ya, apa itu? Dia kebetulan orang-orang penting. Ya, kadang-kadang karena dia anggota DPR pusat, kadang-kadang jadwal ngaji habis isya itu dia datangnya terlambat karena perjalanan jauh. Begitu terlambat datangnya jam 12 malam, padahal harusnya ngajinya jam 8. Begitu dia datang jam 12 malam, demi kelalaian harus ditebus, maka santri dibangunkan jam 12 malam, dibangunkan sendiri untuk ngaji, menggantikan ngaji habis isya. Itu namanya menebus kelalaian, menebus kelalaian. Ya,
Jadi misal ada lagi yang diundang, kebetulan pas jadwal ngaji diundang muridnya lagi pernikahan. Begitu datang dari pernikahan, waktu ngajinya kelewat sejam, tetap dia jalankan kelewat sejam juga. Lah kita ini kalau meninggalkan amal soleh mestinya gitu ya, tetap dibayar walaupun waktunya tidak sama alias tertinggal. Gitu kan ya. Jadi itulah aturan disiplin taubat dari kelalaian, bukan taubat karena dosa. Nah ini, jadi kalau orang-orang yang bukan awam lalai juga harus ditaubati tersendiri. Di samping juga dosa. Cuman kemarin itu rinciannya ada dosa karena lalai, ada dosa karena bodoh, ada dosa karena memang tidak ngerti. Ya. Nah ini kan beda-beda sebabnya. Nah ada lagi khawasul khawas, orang yang hatinya biasanya cinta kepada Allah kemudian dibikin lalai dari kecintaannya, itu juga ditaubati oleh khawasul khawas. Artinya nilai cinta kepada Allah berubah dikit, dia akan taubat. Ini tentu udah pas tinggi ya. Kalau udah begini tingkatannya udah tinggi karena mereka sudah jauh, bukan sekedar taubat dari dosa tapi taubat dari sedikit belok sedikit rahasia cintanya kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, tubu ilallahi wa la tai'asu fa innal ya'sa kufrun. Nabi bersabda lagi, taubatlah kalian kepada Allah dan jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Fa innal ya'sa kufrun, karena keputusasaan itu adalah kekufuran. Wa yurwa anna rajulan sa'ala Ibnu Mas'ud an dzambin alama bihi halahu min taubatin fa a'rada anhu Ibnu Mas'ud tsumma altafata ilaihi fara'a ainaihi tadur fa inna ma qala lahu inna lil jannati thamaniyatu abwabin kulluha tuftahu wa tughlaqu illa babat taubah fa inna alaihi malakan wakalan bihi la yaghliqu fa'mal wala tai'as. Artinya di sini berikutnya kata Nabi, taubat tidak mengenal putus asa karena rahmat Allah lebih luas daripada dosa manusia sebesar apapun. Itu ya, cuman begitu. Orang punya dosa itu sebenarnya indikatornya apa? Nah ini Nabi menyebutkan wal ismu mahaka fi nafsika ya wa taraddada fihi. Dosa itu apa saja yang membuat hatimu menjadi resah dan gelisah. Wa taraddada, dan tidak pernah merasa tenang. Itu indikator dosa yang disebutkan oleh Rasul. Tetapi hakikatnya ya kita tidak tahu. Hanya indikatornya disebutkan oleh Nabi. Tanda orang punya dosa itu apa sih? Kata Nabi, gelisah, resah. Ya, gelisah dengan resah. Ya tanah aja sekarang. Koruptor yang dikejar-kejar KPK, hatinya resah apa gelisah apa tenang? Ya ditanyakan, insya Allah dia akan jawab nggak pernah tenang. Ya, kalau mau jujur, ya kalau mau jujur gitu loh. Atau orang yang beri pinjaman online secara zalim, apakah tenang? Tidak. Ya, pasti dia akan gelisah. Jangan-jangan ditangkap polisi, jangan-jangan terus aja dia gelisah terus. Ya, artinya apa? Kata Nabi, indikator adanya dosa adalah gelisah dan resah, tidak pernah tenang. Sebaliknya, kalau pahala apa? Kalau pahala kata Nabi, matma'anna fi qalbika. Segala sesuatu yang membuat hatimu menjadi tenang. Jadi pahala bikin tenang, dosa bikin resah dan gelisah. Itu indikator yang disebutkan di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya makanya kalau kita gelisah ini dosa apa? Kan biasanya harus introspeksi ya. Saya nggak ada apa-apa kok tiba-tiba gelisah. Ya kan ya. Kadang-kadang kan orang itu berubah-ubah. Kadang-kadang tenang, kadang-kadang gelisah. Nah, orang gelisah itu perlu diintrospeksi. Kok pulang-pulang dari kerja kok gelisah, kenapa saya? Oh jangan-jangan yang tadi saya bentak orang di jalan. Bahkan bentak berarti bentaknya dosa di jalan tadi, sehingga sampai di rumah dia gelisah. Jadi mungkin terjadi di sepanjang perjalanan ada dosa yang kita tidak sadar. Begitu sampai rumah kok saya gelisah amat, ada apa nggak tahunya tadi ada dosa di jalan yang kita tidak terasa. Habis maki-maki orang di pasar gitu kan ya, pulang sampai di rumah dia, loh kok hati saya rasanya gelisah. Itu bisa terjadi karena memang indikator dosa kayak begitu itu. Lah makanya orang menghapus dosa itu artinya menghilangkan kegelisahan dan keresahan dalam hati otomatis, ya kan? Lah, menghilangkan kegelisahan dan ketidaktenangan dalam hati itu satu dengan taubat, yang kedua dengan istighfar, yang ketiga dengan zikir yang banyak. Itu kan? Ya karena kalau zikir fungsinya memang juga menghapus dosa. Bahasa Nabi yang disitir oleh Imam Ghazali, likulli syai'in saqalun wa saqalul qalbi dzikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih, sedangkan alat pembersih hati yang penuh dengan dosa adalah zikir kepada Allah. Iya kan? Ya terserah bahasanya, bisa istighfar, bisa taubat, bisa tadi itu baca kalimat tauhid la ilaha illallah subhanallah dan seterusnya. Semua zikir itu fungsinya untuk menggosok hati yang penuh dengan dosa sampai menjadi bersih lagi. Itu bahasanya saqalun, ya. Saqalul qalbi zikrullah. Alat menggosok hati biar menjadi bening lagi adalah zikrullah. Gitu. Makanya orang-orang yang rajin zikir biasanya hatinya jernih. Kalau hatinya jernih, pikirannya jernih. Kalau pikirannya jernih, maka selalu positif thinking. Ya kan, selalu berpikir yang positif terus karena pikirannya jernih. Ya kan, nggak gampang emosional, nggak gampang gelisah, nggak gampang terpancing emosi. Karena hatinya jernih. Ya kan? Makanya menyikapi dosa, satu dengan taubat, dua dengan istighfar, tiga banyak-banyak zikir, karena zikir bagian dari innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ya sesungguhnya amal baik itu akan menghapus dosa. Itu kata Al-Quran seperti itu, ya kan? Ya makanya sampai ada di hadis Nabi disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sejarahnya panjang. Ada orang ya datang ke seorang pendeta, dulu kan belum Islam berarti. Ya dia datang, pendeta, saya ini sudah membunuh orang ya 98 ya 98. Ya boleh nggak saya taubat? Ya namanya bisa nggak saya taubat? Oh nggak bisa, dosamu kebanyakan. Ya udah, pendetanya dibunuh sama dia. ya kan? Akhirnya tinggal udah 99. Ya kan? Ya udah. Ya kemudian dia nanya lagi kepada seorang ulama. Ya. Nah itu, tapi dia ini yang ke-99 masih nanya pendeta juga, penasaran yang lain lagi. Saya udah 99 orang bunuh, boleh nggak saya taubat wahai pendeta? Oh nggak bisa, kebanyakan dosamu. Dibunuh lagi pendeta, sampai jumlah 100 yang dibunuh. Yang setelah 100 dia datang kepada seorang ulama, gimana Pak Kiai kalau saya taubat kepada Allah, dosa saya sudah banyak, membunuh orang udah 100 kali. Jangankan 100 kali, beberapa juga yang kamu bunuh, pintu taubat tetap diterima. Dari situlah dia kemudian senang bahwa taubat dia diterima.
Gitu itu. Artinya apa? Orang dilarang putus asa dosa sebesar apapun termasuk kemusyrikan tadi. Asal masih ada kesempatan untuk taubat, asal belum kiamat maksudnya. Atau kiamat kecil. Kiamat kecil. Kiamat kecil itu mati. Nabi bilangnya man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal berarti kiamat dia sudah datang, tapi untuk dia pribadi. Jadi kalau orang meninggal dianggapnya sudah kiamat bagi dirinya sendiri karena hidupnya selesai gitu loh ya. Orang mati kan hidupnya selesai. Artinya bahasa Nabi innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Allah pasti menerima taubat hamba selagi nyawanya belum ada di tenggorokan, yang disebut kiamat pribadi tadi. Kan biasanya orang mati itu suka berhenti nyawanya dulu di tenggorokan, nggak langsung sekaligus biasanya. Ditarik dari kaki ke atas, ke atas, ke atas. Begitu udah sampai tenggorokan, bawah udah mati, tenggorokan ke atas belum. Iya kan, biasanya udah ngorok, udah ger itu bahasa nabinya yugargir. Malam yugargir, goro-goro yugargiru. Itu yang biasa dipakai nelen air glek-glek gitu kan disebutnya goro-goro bahasa nabi. Udah di sini udah grek-grek. Lah selama masih belum ger-ger gitu itu kata Nabi taubatnya masih diterima. Cuman riwayat yang lain walaupun ger-ger karena nyawanya belum ditarik masih bisa diterima. Hanya saja ucapan taubatnya sulit ditebak. Karena mulutnya udah terkunci ya. Udah susah mau mangap gak bisa, memingkem gak bisa, udah susah. Tapi sebagian ahli hadis masih mengatakan itu juga karena nyawa belum keluar masih ada kemungkinan diterima taubatnya. Cuman taubatnya gimana? Mulutnya udah gak bisa. Biasanya pakai hati. Dan tandanya biasanya mulut gak bisa apa-apa tapi air matanya keluar. Itu tanda masih diterimanya taubat kata sebagian ahli hadis. Ya karena mulutnya udah gak bisa kan. Mau baca la ilallah gak bisa, mau astagfirullah gak bisa, tapi di hatinya bisa. Ya, akhirnya matanya kedip, air matanya keluar, oh dia berarti lagi taubat. Ya, itu juga kata sebagian ahli hadis itu juga masih diterima taubatnya walaupun gak diucapkan dengan mulut. Itu kan. Ya makanya taubat itu tetap dibuka terus, dosa sebesar apapun dilarang putus asa. Ya. Tapi kalau orang Indonesia bunuh orang 100 makanya gak ada kali ya. Nggak ada lah. Orang Indonesia bunuh orang sampai 100 itu nggak ada kecuali bom Bali 1. Kalau bom Bali 1 berapa itu 100 berapa? 115 ya. Kalau bom Bali 1 itu yang mati 115 kurang lebih. Tapi orang Indonesianya 88 sehingga dibentuklah Densus 88. Gitu kan ya. Artinya rakyat kitanya yang mati di Bali itu jumlahnya 88. Lebihnya orang Australia, orang Selandia Baru. Ya tapi juga ya mungkin ada dosanya juga ke orang lain kena. Lah iya orang Australia sama orang Selandia Baru kan punya dosa dengan Indonesia. Benar enggak Pak Haji? Punya lah. Timur merdeka kan gara-gara ulahnya Australia dengan Selandia Baru gitu loh. Ya kan ya. Ya mungkin Allah adil kali lah, ya dikasih aja lah ada bonusnya di situ. Ya, karena itu kan memang jajak pendapat itu yang main di Timur Australia dengan Selandia Baru tetangganya. Akhirnya negara kita hilang satu provinsi. Ya, kasihan Pak Harto dengan tentaranya capek perang ya. Sia-sia ya. Nah itu cerita artinya apa? Orang kita kalau bunuh orang sampai 100 kayak cerita hadis tadi mau kayaknya nggak ada. Ya kan ya. Tadi kan main bunuh gitu kan. Kalau tadi kan bom ya. Kalau bom beda namanya juga bom. Ya itu mau satu persatu bunuh lagi.
Ya karena tadi dia pengen cari jalan yang benar, dapatnya buntu terus. Lah putus asa dia, udah main bunuh-bunuh aja. Oh, ada kebetulan darah dingin kali ya. Namanya tukang bunuh kan disebutnya darah dingin kan, nggak punya kasihan sama sesama. Itu. Ya, inilah yang dapat dibacakan di hadis ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.